Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Fasal pembagian tentang etika bangun dari tidur. Kali ini jelaskan bahwa sesuatu itu terkadang menjadi kerugian bagi seseorang, yaitu diantaranya ulama mengatakan kumpul dengan orang-orang baik itu sudah untung, tapi ternyata tidak bisa beretika dengan orang-orang yang baik, itu malah yang kerugiannya. Kerugian terbesar Allah Ta'ala menggampangkan kita kumpul dengan orang-orang yang baik tapi tidak bisa beretika, bertata krama dengan orang-orang yang baik. Atau ada tiga sebenarnya, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya, itu juga kerugian. Ada modal tapi malah disia-siakan, seperti itu. Ada juga yang ketiga, yaitu kita bisa beramal tapi ternyata tidak ikhlas, itu pun satu kerugian. Nah, ini tidak adanya etika hatta di waktu tidur itu menunjukkan bahwa agama kita masih kurang, karena la dina liman la adabalah, tidak ada kesempurnaan agama bagi orang yang tak beretika. Orang yang tak punya etika itu seperti bahasanya la dina, tidak ada agama, artinya tidak mempunyai agama yang sempurna. Kalau Allah tidak beragama, masa kita tidak beragama ya? Tapi artinya agamanya tidak sempurna. Bahkan digambarkan ketidaksopanan seseorang dalam sikapnya sehingga tidak mempunyai etika, itu digambarkan seperti kalau hewan itu seperti lalat gitu ya. Gak ada kesopanan lalat. Gak mau orang mau makan mau apa ya terserah maunya dia. Ke hidungnya ke hidung, umpamanya ke mata ya ke mata, ke makanan terserah dia. Ke tempat kotor celep langsung ke makanan pindah, itu sifatnya lalat. Orang yang tak punya etika kayak gitu kelakuannya, mulanya kerugian. Sebenarnya terkadang Allah Ta'ala memberikan kegampangan kita ya, bisa kumpul dekat orang-orang soleh, tapi saking dekatnya hilang etikanya. Ada sebagian orang selalu menjaga jarak supaya tidak lepas etika dari dirinya. Orang-orang dulu diantaranya ya sejamannya Mbah Syakur, ayah dari Mbah Fadl, yang kan berarti seangkatan dengan Mbah Hashim gitu ya. Itu kalau dulu pergi ke hajian, tinggal di kota, di tanah haram itu pada nggak mau, malu katanya. Karena apa? Karena khawatir tidak bisa memuliakan tanah haram. Saking seringnya di tanah haram, tanah yang semestinya dimuliakan, yang di situ ada Baitullah untuk Mekahnya, yang di situ ada makom Nabi, tidak bisa memuliakan. Nah, di sini orang-orang menghindar. Tapi kalau orang sekarang paling nyaman, paling hebat itu kalau begitu turun dari hotel sudah pintu masjid gitu ya. Paling dekat ya paling bagus kayaknya. Tapi orang dulu begitu juga jaga jarak. Karena apa? Karena khawatirnya nggak bisa beretika. Banyak ulama-ulama yang masuk kota Madinah itu sandalnya pada dicopot. Ya, karena apa? Karena di situ ada sareanya, ada tempat mulia yang dimana di situ orang mulia, makhluk mulia disarekan, dikuburkan, sampai sandalnya pada copot. Itu karena etika. Nah, ini dalam Islam, begitu agungnya Islam, ternyata tidur saja ada etikanya. Tidur kan tempat yang nggak sadar ya, waktu yang kalau dibahasakan itu anom akhul maut itu ya. Tidur itu saudaranya kematian. Karena di waktu tidur kita tidak sadar, ruh kesadaran kita nggak tahu gimana. Nah, ini mau masuk ke tempat yang seperti itu, ke haliah yang sebenarnya kalau toh dilakukan di waktu tidur itu tidak jadi dosa, tapi di waktu itu permulaannya harus ada etikanya. Hal-hal yang dilakukan di waktu tidur tidak sengaja ya tidak dosa kan sebenarnya, karena ketidaksadaran dia. Faidah sayqadta, maka ketika kamu hendak bangun minan naumi dari waktu tidur, ya, di waktu dari ketidaksadaran kita mau bangun, fajtahid tadi pagi, maka sungguh-sungguhlah antas tayaqadha, untuk kamu bisa bangun qabla tulu'il fajri, sebelum keluarnya fajar. Usahakan dengan sungguh-sungguh bisa bangun sebelum keluarnya
fajar. Fajar di sini bisa jadi kalau versi yang malas bisa jadi matahari, jadinya agak siang. Tapi yang bagi hati-hati sebelum subuh, usahakan sebelum itu. Karena ada waktu-waktu yang ternyata Allah Ta'ala turunkan ya bagian dari nafahatnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi kan banyak, melebihi umat-umat yang lain. Meskipun usianya pendek-pendek, tapi kelipatan amalnya bisa mengalahkan umat-umat yang lain. Dilakukan semalam bisa dapat pahala seukuran berapa tahun? 80 tahun lebih ya, 1000 bulan, 80 berapa? 3 ya? Sekitar gitu. Sampai segitunya umatnya Kanjeng Nabi. Kalau amin aja tadi subuh bareng-bareng sama imam, seperti aminnya malaikat membarengi. Jadi ada amal-amal yang kelipatannya, nafahatnya dilipat gandakan bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu agungnya, disyukurilah bagi kita. Nanti di surga juga gitu, bukan di dunia aja. Nanti di bakom hisab gak bakal masuk surga kecuali diawali oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu istimewanya. Nah, mulanya ketika bangun dari tidur, usahakan mencari waktu-waktu yang istimewa. Meskipun kita sudah diistimewakan dari status sosial kita misalnya sebagai umatnya Nabi, cuma cari kita lebih tambahan-tambahannya. Karena ziyadah-ziyadah itu nanti kita cari, bukan hanya modal utama kayak kemarin tadi dapat hanya selamat gitu. Bukan hanya itu, tapi kita pengen ziyadah-ziyadahnya, tambahan-tambahannya. Syukur kita bisa menjadi pelaku istiqomah ibadah malam itu ya. Mungkin kalau dipromosikan sih rada pantasnya orang itu kalau sudah dikasih amal ibadah nanti semangat. Nah, diantaranya mas kawinnya bidadari itu adalah sholat malam. Yang nikah tanpa mas kawinnya mungkin gak diterima. Itu ya, wal yakun awwalu ma yajri. Ketika kita bangun tidur, maka hendaknya permulaan perkara sesuatu yang berjalan ala qalbika pada hatimu, walisanika dan lisanmu, zikrallahi itu zikir kepada Allah Ta'ala. Usahakan ketika kita baru mati, gitu ya. Artinya kan tadi dikatakan an-naum akhul maut. Alhamdulillah kita waktu tidur kok masih dikasih bangun lagi. Tahu umpamanya kita langsung mati aja bisa jadi, gitu ya. Karena orang yang mati dalam keadaan tertidur kan banyak, gitu ya. Tahu-tahu bangun tidur malah yang nanya bukan sahur bukan, malah merrobu umpamanya. Usahakan ketika bangun tidur yang terucapkan pertama kali adalah zikir Allah Ta'ala. Alhamdulillah, gitu ya. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikannya. Tuh, kan di sini sudah dikatakan bahwa tidur itu dalam posisi Allah Ta'ala matikan. Tentunya tidak mati keluarnya ruh ya, ruh jasad, pengerasa, rasanya hilang. Tapi kalau ngomong masalah ruh ya lebih baik kita diam, karena ruh min amri rabbi. Ruh itu bagian dari amri rabbi, urusannya Allah Ta'ala. Yang jelas ketika kita dibangunkan Allah Ta'ala, dibangunkan kembali dari tidur kita, itu sudah patut kita syukuri. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kembali ke semuanya. Kita dibangkitkan dari kubur, nanti besok-besok nusyur itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala lagi. Bukan dikembalikan dengan santai, tidak ada pertanggungjawaban. Justru ketika kita dikembalikan kepada Allah, kita ditanyain, kamu sehat, sehatnya dipakai apa? Kamu dikasih longgar waktunya dikasih apa, digunakan buat apa? Kamu dikasih muda, mudanya dibuat untuk apa, itu ya. Kamu dikasih umurnya untuk apa? Ada 5 hal ya itu ya. Kasih sehat, umur, hidup. Ternyata nanti semuanya dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungan jawab ini akan kita hadapi nanti. Kalau toh tidak ada tasbit dari Allah Ta'ala, penguatan hati dari Allah Ta'ala, tentunya kita tidak akan lolos dari pertanggungjawaban di yaumil hisab ya. Tapi ternyata Allah Ta'ala bagi umatnya Kanjeng Nabi itu akan memberikan tasbit ya, penetapan, penguatan di dalam hati kita, sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, ternyata Allah Ta'ala memberikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Ketika diantaranya melakukan 3 hal, itu mau Israel datang, itu kalau nggak ada tasbit dari Allah Ta'ala, penguatan hati kita sudah takut. Saking sakitnya rasa sakaratil maut,
itu kita nggak konsen, nggak bakal bisa ngitung angka 1 tambah 1 mungkin kalau bisa. Mungkin orang nunjukin angka gini saja sudah nggak konsen, nggak tahu ini angka berapa, segini aja kita nggak tahu. Saking sakitnya waktu sakaratil maut. Kalau nggak ada tasbih, mana bisa kita ingat la ilaha illallah ucapin gitu, atau Allah paling pendek itu. Susah kalau nggak tasbih. Tasbih yang kedua yaitu ketika kita ditanyain nanti masuk ke kubur, datanglah munkar nakir. Itu kalau nggak ada tasbih, nggak mungkin kuat kita. Kalau nggak ada penetapan di hati kita, Allah Ta'ala memberikan kekuatan hati kita untuk bisa menjawabnya. Meskipun di dunia ini sudah diapalin bulak-balik marobuka, kalau ditanyain dipakai soal tulis marobuka, ya pasti jawab ya Allah gitu ya. Apa agamamu? Pasti agamanya agama Islam. Siapa nabimu? Pasti semuanya bisa jawab. Tapi di situ gak bakal bisa jawab kalau nggak ada tasbih dari Allah Ta'ala, kecuali orang-orang khusus ya, kayak Sayyidina Umar itu sudah nggak takut itu ya. Nanti ditanyain malaikat munkar nakir, beliau sudah nggak takut karena saking kuatnya tasbihnya beliau, kuatnya hati beliau. Dan diantaranya tasbih yang ketiga itu yaitu ketika kita sudah masuk di hadapan jahanam, suruh lewat sirat yang naudzubillah ya, kalau menurut dohir kita kayaknya kita nggak tahu selamat apa enggak. Kita digiring ke tempat yang habis kita didiamkan ratusan tahun, ada yang mengatakan sampai ribuan tahun di yaumil hisab itu, sampai itu dihisab terus suruh lewat jahanam. Jahanam tempatnya api yang dilewatin gitu ya, ahaddu mina saifit adzaqu mina sya'ar, lebih tajam dari pedang, lebih lembut, lebih kecil daripada rambut satu. Coba bayangkan, hati kita kalau nggak ada tasbih dari Allah Ta'ala, mana kuat. Nah disitulah kita menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Mulanya wa ilaihin nusyur, hanya kepada Allah lah kita kembali. Hanya Allah yang bisa memberikan tasbih kepada kita. Jangankan untuk melewati tempat-tempat yang makom-makom apa, hal-hal yang 3 tadi ya, kematian, sual munkar nakir, lewat sirat. Jangankan untuk itu, kita itu untuk bangun tidur saja sudah susah, apalagi untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ya, ketika kita biasakan ketika bangun dari tidur, alhamdulillah, awalnya tidur, habis tidur ternyata Allah Ta'ala cabut nyawanya, mati. Pas dia dibangunkan di dalamku perasaan bangun tidur, kan mungkin yang spontan dan keluar dari mulut dia apa? Oh saya mati, enggak. Paling bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mungkin kata malaikat, ini mah bukan bangun tidur, ini mah mati kamu gitu ya. Jadi tapi terucapannya pun bagus. Ternyata dzikir pada Allah Ta'ala. Asbana wa asbal mulkul lillah, masuk subuh dan menjadi asbal mulkul lillah, dan kerajaan dunia itu bagi milik Allah Ta'ala. Kerajaan akhirat pun malakut bagian dari miliknya Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang mengalahkan kekuatannya Allah Ta'ala satupun. Bahkan tidak ada, kalau segi tauhid itu dalam sifat wahdaniyat dikatakan bahwa jangankan untuk kekuatan manusia untuk melakukan fi'lu, pekerjaan, itu tidak ada. Hak kekuatan untuk melakukan pekerjaan itu nggak ada. Semuanya yang kita lakukan adalah fi'lullah, pekerjaannya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada kita memiliki satu kekuatan sedikit pun. Toh itu hanya titipan. Kalau toh hanya titipan ya berhak yang ditipi. Itu kita bisa melakukan hal hebat apapun, kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki ya nggak bakal bisa. Wal azamatu wasultanu lillah, dan keagungan dan kekuasaan itu miliknya Allah Ta'ala. Kita jarang ya baca ininya, asbawas mulka wal azamatu sultanu lillah. Nanti besok-besok dibiasain. Wal izzatu wal qudratu lillah, dan kemuliaan dan kekuasaan itu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam, kita masuk waktu subuh dalam keadaan kesucian Islam. Wala kalimatil ikhlas, dan pada kalimat keikhlasan. Wala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya masih panjang ini karena terbatasan waktu. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita di waktu kita terbangun dari tidur panjang kita. Kehidupan kita ada kehidupan yang sebenarnya tidur, dan bangun kita, sadar kita setelahnya kita mati. Semoga setelahnya di waktu ghaflah kita ini Allah Ta'ala memaafkan kita, karena kita mah bukan ahli-ahli taat ya.
kita ahli maksiat banyakannya. Semoga Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya Allah Ta'ala. Paling enggak kita berharap pahala susah karena ketaatan kita yang sedikit, tapi paling enggak kita yakini bahwa rahmatnya Allah Ta'ala lebih luas dari dosa-dosa kita. Dinafi wal barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena karena saya dunia walau dolin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.